menemui Syah Muhammad II sendiri untuk menjelaskan situasinya dan meminta agar rombongan dibebaskan. Masalahnya kemudian, situasi semakin keruh setelah Syah Muhammad II menolak permintaan Genghis Khan dan membunuh salah satu duta besarnya. Bagi Genghis Khan, ini adalah penghinaan besar. Dia pun merencanakan pembalasan setelah berhasil mendapatkan banyak informasi tentang musuhnya. Segera pasukannya dikerahkan. Dia bahkan menerjunkan insinyur pengepungan dari China. Sekali lagi, strategi perang Genghis Khan terbilang mengerikan. Dia tahu bagaimana harus melemahkan musuhnya. Pasukannya kemudian dia pecah menjadi 3. Untuk jumlahnya sendiri masih menjadi perdebatan para ahli hingga kini. Tapi banyak ahli meyakini bahwa pada awal penyerangan, jumlah pasukan Mongol jauh lebih banyak dari pasukan Khwarezmian. Diperkirakan bahwa pasukan Mongol mencapai 100.000 pasukan, yang kemudian melawan 60.000 pasukan Khwarezmian. Genghis Khan mengirim putra sulungnya yaitu Juchi, yang dipimpin oleh JB untuk menyeberangi pegunungan Tian Shan sambil membawa 20.000 pasukan untuk menghancurkan lembah Fergana. Sebenarnya taktik ini sangat berisiko, tapi ternyata Juchi dan JB berhasil membawa pasukan mereka melewatinya, lalu mengelabui musuh untuk menahan mereka di pegunungan. Sementara 20.000 pasukan lain yang dipimpin oleh putra kedua dan ketiga Genghis Khan yaitu Chagatai dan Ogedei melewati gerbang Zugarian dan mengepung kota Otrar. Mereka mengepung kota selama 5 bulan sampai akhirnya seorang pengkhianat membuka gerbang masuk ke kota, mengizinkan pasukan Mongol menguasainya. Ini menjadi kota pertama yang ditaklukkan. Kebanyakan penduduknya dibunuh atau diperbudak. Kota Otrar kemudian diratakan dengan tanah. Gubernur Inachluck dalam laporan dan catatan sejarah dikabarkan disiksa sampai mati dengan cara yang brutal, yaitu mata dan telinganya dituangkan perak cair. Berita ini sampai ke Syah Muhammad II yang segera mengerahkan pasukan pertahanan di sekitar ibu kota Samarkand. Namun sekali lagi, Genghis Khan memakai taktik tipuannya dengan mengerahkan pasukan untuk berjalan 300 mil melewati gurun Kilskum yang seharusnya mustahil dilewati karena medannya yang sangat kering dan panas. Namun, pasukan Genghis Khan mampu menempuhnya dan tiba di kota Bukhara yang sangat dekat dengan ibu kota. Tidak butuh waktu lama untuk menguasai kota itu karena pertahanan di kota Bukhara sangat lemah. Genghis Khan lalu segera bergerak menuju Samarkand, melakukan pengepungan di bulan Maret 1220. Ketika penyerangan terjadi untuk menjebol benteng Samarkand, pasukan Genghis Khan membuat tameng hidup untuk menghalau panah dari musuh. Pertempuran yang berlangsung sengit itu membuat Genghis Khan melakukan manuver perang khas Mongol, di mana sejumlah pasukan berpura-pura mundur untuk menarik pihak lawan dan menghancurkan mereka di luar medan pertempuran utama. Taktik ini berhasil membuat setengah dari pasukan pertahanan di Samarkand, termasuk gajah perang, akhirnya dihancurkan. Syah Muhammad II yang berusaha menyelamatkan kota akhirnya pun tertahan di luar Samarkand, di mana dia melihat hampir seluruh pasukannya menyerahkan diri. Dengan ini, pasukan Mongol akhirnya menduduki Samarkand dan mengeksekusi penduduk kota yang jumlahnya diperkirakan mencapai 100.000 orang. Syah Muhammad